Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Halo, apa kabarmu? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di musim pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan satu, sering cuci tangan, kemudian yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, bepergian kalau diperlukan. Itu yang paling penting. Untuk pagi ini, Ibu akan memberikan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bab 1 adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun pengertian ruang dan interaksi antar ruang adalah tempat di mana permukaan bumi yang digunakan oleh manusia, makhluk hidup untuk bertempat tinggal. Ya, artinya dalam makhluk hidup itu bisa manusia, bisa hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antar suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan ini menyebabkan interaksi antar ruang saling membutuhkan. Nah, interaksi antar ruang sendiri adalah suatu pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Itu yang disebut yang diperlukan oleh manusia, ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Contohnya antara lain mobilitas penduduk. Apa yang dimaksud dengan mobilitas penduduk? Yaitu pergerakan penduduk, kemudian komunikasi, kemudian transportasi. Kemudian diperlukan 3 kondisi untuk terjadinya interaksi keruangan atau antar ruang, yaitu saling melengkapi. Jika ada wilayah yang berbeda komunitas atau barang yang dihasilkan dengan wilayah lainnya. Contohnya kalau di kita banyak kopi, sedangkan ada daerah yang tidak punya komoditas kopi, maka kopi dari Sumber Manggis dijual ke daerah yang tidak punya. Itu satu contohnya. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Jika suatu wilayah atau lokasi menawarkan alternatif, pilihan yang lebih baik sebagai tempat asal dan tujuan. Satu contoh gini, sama-sama ada pasar Dampit dan di Pal yang paling dekat dengan kita, ya. Kemudian daripada kita membeli tahu di Dampit memerlukan waktu, memerlukan biaya yang banyak, kemudian kita belanja sama dan membeli tahu di pasar Pal ataupun di tempat daerahmu, sama-sama dengan bahan yang sama. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer. Jika biaya untuk transfer atau perpindahan barang lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh. Itulah 3 kondisi yang diperlukan interaksi keruangan. Kemudian dalam tugas ini Ibu memberikan tugas pada kalian dalam pembelajaran ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan ruang? Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. 3. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Jelaskan. Dan yang keempat, sebutkan 3 kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Demikian anak-anak pertemuan 1 kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Apapun kondisinya, kalian harus tetap maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.